Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan KN Metal pertemuan 2 untuk bidang kombinatorika. Nah, di sini saya lanjutkan lagi berikutnya untuk soal tahun 2019 hari kedua bagian 2. Soalnya ada di nomor 4. Di sini diberikan bilangan bulat N lebih besar sama dengan 4, disuruh menuliskan argumentasi kombinatorial apakah persamaan ini benar atau tidak. Jadi di sini kita coba buat pembuktian kedua ruas. Nah, sebelumnya perhatikan dulu yang ada di sini kasusnya itu harus seperti apa, gitu kan ya. Nah, biasanya saya perhatikan bagian kombinasinya. Kalau kombinasi yang di ruas kiri, ini kan pemilihan K dari N plus 4, lalu pemilihan N min K, berarti sisanya harusnya sewajarnya gitu kan. Dari N-4 kok ininya beda gitu ya. Nah, kita coba lihat di ruas satunya lagi. Di ruas satunya lagi, ini berarti pemilihan 1 dari N plus 4. Lalu berikutnya di sini sisanya, berarti N-1 dari sisanya 2N-1. Oke, berarti dari sini kita bisa simpulkan kalau total kandidat harus ada sebanyak 2N, dan yang kita ambil adalah sebanyak N, karena di sini N-1 dan 1. Lebih kelihatan jelas dari ruas kanan. Oke, sekarang kita buat ceritanya. Ceritanya berarti kita misalkan terdapat 2N orang dengan N-nya lebih besar sama dengan 4 yang akan mendaftar menjadi anggota dari komunitas baru. Nah, komunitasnya ini benar-benar baru, jadi belum ada anggota, belum ada ketua. Anggotanya kita mau sebanyak N. Nah, anggota sebanyak N itu sudah termasuk ketua gitu ya, berdasarkan orang yang mendaftar, dan ketua dipilih dari anggota komunitas yang berasal dari kandidat yang memenuhi persyaratan. Nah, sekarang kita coba dari ruas yang satu dulu, yaitu ruas kiri. Dari orang sebanyak 2N, katakanlah terdapat N plus 4 kandidat yang memenuhi kriteria, dan sisanya mungkin cadangan. Jadi, kalau 2N min 4 berarti sisanya 2N, berarti sisanya 2N dikurang N plus 4. Anggota komunitas, kita mau anggotanya itu sebanyak K yang kita pilih dari kelompok tersebut. Jadi kelompok yang memenuhi kriteria, artinya kombinasi K dari N plus 4. Itu baru sebagian dari anggota komunitas ya. Lalu ketuanya kita pilih dari anggota yang sudah memenuhi kriteria. Nah, yang memenuhi kriteria tadi kan sebanyak K yang kita ambil untuk jadi anggota. Nah, dari K yang kita ambil satu untuk jadi ketua. Jadi, ambil satu dari K, sebanyak K cara. Lalu, sisanya kita masih butuh anggota lagi, yaitu sebanyak sisa dari total N. Dari N tadi sudah terpilih K, jadi artinya tinggal N min K yang harus diambil. Dari mana kita ambil? Ya dari yang selain memenuhi kriteria atau dari yang cadangannya. Cadangannya berapa? 2N, totalnya dikurang N plus 4 yang memenuhi kriteria. Berarti tinggal N min 4. Lalu kita ambil sebanyak N min K. Jadi N min K kombinasi N min 4 cara. Nah, dari 3 ketentuan tadi, itu kan harus kita penuhi dalam satu kondisi. Jadi, menggunakan kaidah perkalian. Jadi, K kali N min 4, kombinasi N min 4, N min K, dan kombinasi N plus 4, K. Nah, di sini kan masih ada K. Kalau N-nya kan jelas, lebih besar sama dengan 4. Cuma K-nya belum. K-nya itu kan macam-macam kemungkinan nilai. Jadi, macam-macam kemungkinan nilainya kita jumlahkan semua. Sudah, berarti yang memungkinkan pemilihan K itu mulai dari orang sebanyak 1 sampai orang sebanyak N. Karena kalau lebih dari N itu tidak mungkin, karena total orangnya saja bergantung pada N. Nanti kalau lebih dari N, berarti yang kombinasi ini negatif, itu nggak bisa dicari. Paham? Selanjutnya kita ke cerita ruas kanan. Cerita ruas kanan berarti memilih langsung ketua. Dari mana? Dari komunitas kandidat yang memenuhi kriteria. Berarti kita ambil satu, tadi yang memenuhi kriteria adalah N plus 4. Jadi ada N plus 4 cara. Kalau sudah pilih ketua, berarti tinggal pilih sisanya. Kan butuh sebanyak
N anggota, berarti sisanya N-1 karena ketuanya sudah. Jadi N-1 kita ambil dari total semua kandidat, baik yang memenuhi kriteria maupun yang cadangan, yaitu sebanyak 2N, tapi dikurang 1, karena satunya sudah jadi ketua tadi. Jadi tinggal N-1, 2N-1 kombinasi cara. Jadi total cara pemilihan berarti menggunakan kaidah perkalian juga. Jadi N plus 4 dikalikan kombinasi N-1 dari 2N-1. Nah, karena ini sama-sama menghasilkan banyak anggota, pemilihan banyak anggota dalam komunitas dengan ketentuan yang sama dan terdiri dari satu ketua dan N-1 anggota, sehingga besaran dari ruas kiri dan ruas kanan itu pastilah harus sama. Jadi terbukti ya kalau aturan ini berlaku. Nah, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan. Kalau belum, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Soal selanjutnya dari tahun 2018, bagian kombinatorika bagian 1. Nah, di sini disuruh menentukan banyaknya subset atau himpunan bagian dari himpunan bilangan 1 sampai 25 yang terdiri dari 3 bilangan, sehingga dalam sebuah subset tidak terdapat 2 bilangan berurutan. Jadi di sini biar mengantisipasi tidak ada bilangan yang berurutan, kita pakai simbol untuk mempermudah ya. Jadi ada simbol 1 yang nantinya akan menyatakan anggota yang bersesuaian dengan himpunan yang merupakan anggota subset, sedangkan simbol 0 menyatakan anggota yang bersesuaian dengan himpunan tetapi bukan anggota subset. Ilustrasi dulu ya, misalkan himpunan kita masih sama 1 sampai 25. Lalu subsetnya, himpunan bagiannya saya ambil 136. Nah, 136 ini jelas bagian dari himpunan yang kita punya. Cuma tidak semua ada di subset. Jadi kalau kita simbolkan, ini angka 1 berarti unsur di yang pertama itu anggota yang sesuai dengan punyanya himpunan dan anggota subset juga, jadi simbolnya 1. Kemudian setelah 1 pasti ada 2 ya. 2 ini bukan anggota subset, tapi anggota himpunan. Jadi saya simbolkan dengan 0. 3 ada di subset, ada di himpunan, berarti 1. 4 tidak ada di subset, ada di himpunan, berarti 0, 0. Gitu ya. Ini udah 5, 6. Ya, di posisi 6 ini 1 lagi, dan seterusnya. Sampai ini sebanyak 25. Berarti artinya kombinasi-kombinasi simbol ini nanti ada berapa macam supaya tidak ada angka 1 yang bersebelahan, karena angka 1 yang bersebelahan berarti menyatakan ada urutan bilangan. Jadi kalau misalnya 1-1 berarti kan di subset ada angka 1 dan 2, jadi itu urutan, nggak boleh. Nah, jadi kita siasati dengan cara di angka 1 itu harus dipisah minimal dengan 1-0. Jadi kalau dipisah begini dia sudah aman. Berikutnya apa? Tinggal meletakkan angka 1 yang satunya lagi. Gimana caranya? Oke, berarti kita letakkan sisa tempat. Sisa tempatnya tinggal 21. Tinggal 22. Karena apa? Karena di sini perhatikan, hitung saja. Berarti angka 1 tuh bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu kan. Itu sebanyak ada 21. Jadi karena ini ada 21, lalu masih ada 2 lagi yang harus kita pertimbangkan letaknya. Jadi total yang kita pertimbangkan itu ada 23. Angka satunya ada berapa? Ada 3. Berarti sama saja dengan cara menempatkan 3 objek pada 23 tempat yang kita sediakan. Berarti artinya kombinasi 3, 23. Hasilnya 1771 subset yang bisa terbentuk dengan ketentuan yang diberikan di soal. Sampai sini, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau belum, saya lanjut untuk soal nomor 2.